Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da amma ba'd. Jamaah pengajian ahbab rahimahumullah. Ini pengajian terakhir di bulan Ramadan tahun ini, pengajian ahbab untuk pekan depan atau Ahad tanggal 23 April kita libur sekali. Kawan sekalian, untuk pagi ini mestinya jadwalnya Ustaz Subandi, tapi beliau diminta untuk mengisi di SMK atau Lorena kalau tidak salah. Sehingga untuk 10 hari terakhir masa iktikaf kita juga tidak sedikit ustaz-ustaz kita yang iktikaf juga. Sehingga dalam kesempatan ini saya ambil untuk menggantikan beliau. Kalau sekalian, untuk kita ini sudah beberapa hari lagi ada 2 peristiwa. Yang jelas hari Kamis insya Allah itu gerhana, di gerhana matahari. Maka di situ sholat disyariatkan untuk sholat gerhana. Nah, pelaksanaan sholat gerhana walaupun siang hari itu tetap jahar. Jadi untuk sholat gerhana itu mau gerhana matahari maupun gerhana bulan jahar semuanya. Kemudian tata cara pelaksanaannya seperti beberapa waktu yang lalu, ya tetap rakaat pertama dan kedua hampir sama sebenarnya, yaitu dengan 4 Al-Fatihah, 4 iktidal, 4 rukuk, 4 sujud. Dan insya Allah Bapak Ibu sudah pernah melaksanakan sholat gerhana. Insya Allah sudah semua kecuali yang belum. Kemudian untuk pelaksanaan tanggal Jumat hari tanggal 21 April, yaitu sholat Id. Sebelum sholat Id tentu malamnya paling tidak atau malah hari-hari sebelumnya itu ada zakat fitrah atau kita di sini sebut zakat fitri yang mulai dipopulerkan beberapa tahun belakangan. Zakat fitri ini besarnya kalau saya lihat juga di keputusan kota Jogja, keputusan bersama Basnas, Ketua MUI, di sini ada beberapa yang terakhir ini tertanggal 10 Maret 18 Syakban 1444 atau 10 Maret 2023. Ini Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, Kepala Badan Kesra Seda Kota Yogyakarta, Kepala Kantor Kemenak, Ketua MUI, Ketua DMI, Ketua BDM Kota, Ketua PDNU, Ketua Basnas. Nah, di sini sepakati itu
untuk besaran zakat fitri itu tetap beras 2,5 kilogram. Jadi tetap 2,5. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau memang mau zakat 2,5 itu sudah memenuhi syarat. Tidak harus 28 atau 3 kilo. Tidak mesti lebih banyak lebih baik. Jadi untuk zakat fitri tidak bisa kita katakan begitu. Kalau semakin banyak semakin baik itu keliru, Pak. Tapi satu sok itu bisa dipahami bahwa 2,5 kilo itu sudah memenuhi syarat. Kemudian kalau yang lain beranggapan satu sok 2,8, ukurannya bukan 2,8-nya lebih banyak itu, tapi satu soknya itu. Ya mungkin bisa jadi ukuran soknya yang berbeda. Satu soknya yang mungkin ada yang 2,5 kilo, mungkin satu sok yang lain ukurannya bisa 2,8. Ya, jadi bukan semakin banyak semakin baik. Itu yang berpendapat begitu itu Ma'had Zaitun gitu. Semakin banyak semakin baik. Bahkan mereka itu berpendapat zakat fitri itu kalau cuma 2,5 kilo itu tidak cukup untuk menebus dosa kita setahun gitu. Jadi semakin banyak semakin baik. Maka ada satu orang bisa jadi mereka zakatnya 1 kintal. Bahkan tidak sedikit yang 1 juta misalnya. Itu mereka seperti itu. Karena kita lihat di majalah Zaitun dulu, karena waktu kami di Kalimantan itu ada beberapa anak orang Muhammadiyah di sana, itu sekolahnya di Majalah Zaitun. Jadi di sana dipampang di Zaitun itu. Ini zakat fitri paling sedikit, zakat fitri paling banyak, itu dimuat. Dan seperti itu. Nah, maka mereka yang semakin banyak semakin baik. Dan ini tidak berlaku sebenarnya, karena ukurannya itu 1 sok. Ini sebagaimana hadis Ibnu Umar di dalam Sahihnya Bukhari Muslim. Qala farada Rasulullah SAW zakat al-fitri min Ramadan so'an min tamrin aw so'an min sya'irin alal abdi wal qurri wal zakari wal unsa was saghiri wal kabiri minal muslimin wa amara biha an tu'addiya qabla khurujin nasi ila shalah. Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah sudah Ramadan sebanyak 1 sok kurma atau gandum atas budak, orang merdeka, laki-laki, wanita, baik kecil maupun besar dari golongan Islam. Dan apabila beliau menyuruh membagikannya sebelum orang-orang pergi sholat Id. Jadi ukurannya ya 1 sok. 1 sok itu mungkin ada perbedaan, tapi di sini yang disepakati oleh beberapa dari PJNU, kemudian di sini adalah Muhammadiyah ya. Kalau kita lihat rujukannya PDM bukan PDM masih bukan PDM kelompok ya. Ini PDM yang kita lihat di sini adalah PDM Kota Jogja, PJNU Kota Jogja, DMI Dewan Masjid Indonesia, Basnas dan lain-lain tadi yang kita sebutkan. Disepakati 1 sok itu 2,5 kilo. Yang dulu sempat beredar rame, yang memang tahun-tahun yang lalu, 1 sok itu 2,8 dengan ukurannya seperti itu. Yaitu ukuran soknya saja yang beda. Tapi kalau kita melihat istihad jama'i di situ, maka yang lebih pas 2,5 kilo. 2,5 kilo. Tapi 2,8 dengan pemahaman 1 sok juga tidak salah. Seperti itu. Jadi nanti kalau ada yang zakat 2,5 kilo ya, itu sudah memenuhi, sudah terpenuhi.
Tinggal persoalan bagi kita, kalau di Jogja secara umum sebenarnya tidak ada masalah sebenarnya, karena dibagikannya jauh, mereka menyerahkannya juga sebelum malam Id biasanya. Tapi kalau di Malang ya, di Jawa Timur itu kebanyakan membagikannya malam Id. Nah itu yang berat, itu ketika orang menyerahkan itu setelah tengah malam. Bahkan ada yang subuh. Jadi waktu kita di sana, pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah Kota Malang itu menggelar zakat, posko zakat di tepi jalan. Itu sampai subuh masih ada yang menyerahkan itu. Karena mereka yang kepingin berzakat itu kan mencari, ini siapa dia mau panitia, kan tidak mudah itu. Karena yang banyak itu paling tidak setelah maghrib atau isya sudah mulai pagi. Dan orang-orang itu, panitia yang setempat itu tidak mau menerima lagi karena bingung baginya. Nah, seperti itu. Kemudian menjadi masalah yang kita bahas sedikit tempoh hari itu, yang panitia ini mewakili mustahik atau mewakili muzaki, itu jadi masalah. Kalau mewakili muzaki, maka dia wajib mengeluarkan sebelum sholat Id. Kalau dia mewakili mustahik, dia bebas mau dikeluarkan kapan. Sehingga posisinya itu menjadi posisi abu-abu memang untuk panitia. Apakah mengeluarkan sebelum sholat Id ataukah boleh sesudahnya. Nah, kalau di sana kebanyakan berpendapat boleh. Jadi cenderungnya ke arahnya seperti ini mewakili mustahik karena terbatasnya waktu juga. Dan juga untuk memfungsikan amil. Jadi untuk melihat mana sih orang-orang yang sedang membutuhkan, sehingga untuk bisa ditolong dengan sebenar-benarnya. Jangan sampai ketika diberikan beras zakat itu maka malah tidak tepat sasaran karena tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang kita maksud tidak sesuai kebutuhan apa? Ketika diberi beras, misalnya 1 kintal, maka dijual beras itu. Karena yang mereka butuhkan bukan beras. Yang mereka butuhkan bayar SPP. Nah itu jadi persoalan. Bapak sekalian, maka di yang hadis pertama, dalil pertama dalam kitab zakat ini tentang orang yang dibayarkan zakat fitrinya itu ternyata tidak semuanya orang yang berpuasa. Bayi yang baru lahir itu juga dizakati. Orang tua yang sudah tidak puasa itu juga dizakati. Bahkan budak juga dizakati. Walaupun sekarang juga hampir tidak ada yang namanya budak. Jadi itu kemudian yang hadis yang lain memang untuk tuhrotal lis-shaim. Hadis Ibnu Abbas juga farada Rasulullah sallallahu zakatal fitri tuhrotal lis-shaim minal lagwi wal rafat wa tuhmatal lil masakin. Man adaha qabla shalah fa hiya zakatun maqbulah wa man adaha ba'da shalah fa hiya shadaqatun minas shadaqah. Jadi Ibnu Abbas berkata Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan diri orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan musuh serta untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Maka siapa yang melakukan sebelum sholat Id itulah zakat yang diterima. Sedang yang melakukannya sudah sholat maka itu sekedar sedekah di antara
Maka di sini persoalan miskin juga menjadi masalah. Definisi miskin itu seperti apa? Karena miskin masa Rasulullah dengan miskin zaman kita sudah berbeda. Apakah orang miskin zaman kita ini berhak menerima zakat fitri sesuai dengan kriteria Nabi masa Rasulullah, ataukah kriterianya harus disesuaikan dengan kriteria sekarang? Karena masa Rasulullah yang disebut orang miskin di situ la syai'a lahu, tidak punya apa-apa sama sekali. Untuk makan mereka tidak punya. Sehingga zakat itu wajib dikeluarkan sebelum sholat Id, karena setelah sholat Id agar mereka ada yang bisa untuk dimakan. Kalau sekarang orang miskin, semiskin-miskinnya orang saya kira sekarang ini, untuk dimakan hari raya itu sudah matang malam sebelumnya. Kalau masa Rasulullah besok ada yang dimasak, itu orang kaya. Gitu Pak. Kalau sekarang orang miskin itu punya sepeda motor, HP-nya HP, apa meneh pengemis, omae tingkat. Nah iya, ya gitu. Nah terus kalau kita lihat kriteria miskin kalau seperti masa Nabi, maka tidak ada ya, hampir tidak ada saya kira yang bisa diberi zakat fitrah. Karena mencari orang yang besok tidak makan, tidak ada yang dimasak, hampir nggak ada. Hampir nggak ada. Ya saya kira kalau di luar sana, di luar Jawa mungkin masih ada. Mungkin masih ada. Karena memang kehidupan mereka yang masih primitif. Pedalaman Kalimantan misalnya itu ada. Itu sebenarnya bukan tidak ada bahan, karena memang mereka malas bekerja. Jadi salah satu tipe orang, mungkin saya kurang tahu luar Jawa yang lain. Karena yang tempat yang dulu kita ditugaskan itu, mereka itu bekerja kalau bahannya sudah habis. Nanti mereka masuk hutan, nyari kayu, dapat 20 juta, berhenti, dimakan, habis, nyari lagi. Jadi kalau belum habis, ya belum nyari. Nah, kemudian mereka masa itu yang adu ayam, segala macam itu yang mereka kerjakan. Saya kurang tahu kondisi luar Jawa yang lain. Jadi kalau kita melihat ukuran miskin masa Rasulullah itu, ya hampir nggak ketemu yang tidak punya apa-apa untuk dimasak besok itu nggak ada. Nah kalau sekarang dengan kondisi yang berbeda, bisakah kriteria itu dirubah? Yang tadi misalnya, bisakah itu ditunda penyerahannya setelah sholat, ataukah memang harus setelah sholat? Dan panitia itu ya tadi mewakili siapa? Mustahik atau muzaki? Kalau muzaki ya wajib keluar sebelum sholat. Kalau mustahik ya tidak wajib. Tinggal kita cenderungnya kemana. Kalau di Jogja pada umumnya ini kecenderungan yang mewakili muzaki. Praktek secara umum kita lihat seperti itu. Karena dikeluarkan sebelum sholat. Hampir tidak ketemu dengan panitia yang mengeluarkan zakat fitri sebelum sudah sholat. Saya nggak ketemu. Kalau di Malang banyak, di Malang itu banyak seperti itu. Dan mereka itu memaknainya juga sedikit beda. Jadi ini perbandingan, tapi memang di sana kebijakan lokal yang mungkin ini sebagai wacana bahwa pada pelaksanaan zakat fitri yang berbeda. Maka di sana untuk matalil masakin itu diartikan sebagai pancingan untuk orang bisa makan. Sehingga karena itu pancingan, maka sifatnya itu pemberdayaan ekonomi. Karena untuk sekarang mencari orang yang tidak bisa makan nyari nggak ketemu. Nah, nyari nggak ketemu. Sehingga apa? Sehingga orang miskin mana yang mau diberdayakan dulu? Yang mau diberdayakan. Memang itu haknya ya pakai miskin. Tapi dilihat, oh orang ini miskin, bisa enggak ini diangkat tahun ini
sehingga tahun depan dia tidak perlu meminta zakat lagi, tapi dia adalah orang yang berzakat. Sehingga di beberapa masjid yang Abraham Muslim atau apa lupa saya, itu mereka itu punya target, mungkin cuma pemberdayaannya diberi cuma beberapa orang. Misalnya mendapat berapa ton beras, kemudian uangnya itu berapa. Kalau uangnya misalnya 8 atau 10 juta begitu, itu masa itu jadi tahun 2000-an itu sudah pelaksanaan, sudah mulai tahun 2000 sudah jalan. Jadi tahun 2000-an itu dapat 4 juta cuma dibagi 8 orang kalau tidak salah. Jadi kan nilainya 500.000 waktu itu kan sudah masih sangat banyak dengan harga beras yang masa itu dibanding harga beras sekarang. Itu setiap tahun bisa diberdayakan, bisa 8, bisa 10 orang. Maka tahun depannya yang sudah diberi tidak diberi lagi, dan berasnya biasanya dititipkan ke warung terdekat, dan yang diberi zakat itu wajib mengganti minimal 1/4 harga beras. Mengapa harus mengganti? Ya, kalau beras itu misalnya habis 1 bulan, kalau dia bayar 1/4 paling tidak ditambah 7 hari. Itu mereka utamanya itu. Jadi modal yang diberi itu tidak termakan. Artinya modal itu memang untuk digunakan berusaha. Ada yang pakai modal jual gorengan dan sebagainya, ada gerobak keliling. Jadi dilihat seperti itu. Bapak sekalian, maka kita lihat sedikit tentang pelaksanaan tata cara sholat. Dalam hal ini ada sholat id, ada sholat gerhana. Yang dilaksanakan sebelumnya adalah insya Allah sholat gerhana, yang sebenarnya sudah kita laksanakan tiap gerhana. Tapi besok ini gerhananya cukup istimewa itu besok, insya Allah hari Kamis. Gerhana yang jauh hari sudah bisa diputuskan. Oh, detik kesekian, menit kesekian, maka insya Allah hilal juga bisa ditentukan, tidak salah di situ. Nah, sholat gerhana seperti yang lalu-lalu adalah 2 rakaat. Doa iftitahnya sama, kemudian baca surat Al-Fatihah. Nah, kemudian sebelum lanjut ke sana, ini yang mungkin perlu kami ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, untuk ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu dibaca setiap rakaat, bukan hanya rakaat pertama setelah membaca iftitah. Sholat apapun di situ, mau sholat, ya sholat apapun. Kalau sholat jenazah ya kan cuma sekali gitu. Nah, untuk sholat jenazah sedikit kita melenceng ya. Sholat jenazah di keputusan lama itu takbir pertama itu membaca Al-Fatihah dan sholawat. Kemudian takbir kedua doa, takbir ketiga doa, takbir keempat salam. Nah, jumhur ulama itu takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua sholawat, takbir ketiga sholawat, takbir ketiga doa, takbir keempat doa, kemudian salam. Nah, keputusan yang akhir itu dua-duanya digunakan. Jadi monggo nanti pakai yang mana. Yang umum dia pakai yang tadi. Ya. Kemudian bagaimana dengan orang yang tidak hafal atau orang yang terlambat sholat jenazah, masbuk, sholat jenazah masbuk oleh saat takbir atau oleh takbir misalnya.
ya dirampungkan, diselesaikan untuk takbir 4 kali takbir. Dan sholat jenazah itu boleh dilakukan lebih dari sekali. Yang dijadikan dalil itu ketika Rasulullah mensolati paman beliau Hamzah. Jadi pada perang Uhud itu ada 72 sahabat yang gugur. Ya, salah satunya adalah Hamzah. Maka yang pertama kali disolati adalah sahabat Hamzah. Nah, kemudian setelah itu jenazah tidak dipindah. Maka jenazah kedua dijejerkan dengan jenazahnya sahabat Hamzah. Maka disolati 2 kali. Kemudian jenazah sahabat yang lainnya itu dipindahkan, jenazahnya Hamzah tetap sampai 72 kali disolati. Jadi kita boleh mensolati satu jenazah berkali-kali. Ya, artinya ketika kita sudah sholat jenazah, sholat lagi boleh. Tidak harus sekali. Ya. Seperti Ustadz Yunahari yang dulu ada yang berkali-kali mensolati beliau. Saya mensolati beliau 2 kali. Sebelum Jumatan dengan sesudah sholat Jumat. Ya, untuk sholat tadi sholat sholat gerhana, takbir, iftitahnya monggo dipilih yang mana. Kalau di HPT itu dimuat 2 doa iftitah. Yang satu Allahumma baik yang sudah kita kenal, yang kita praktekkan. Yang kedua jarang kita hafal, itu wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin atau wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa taraftu bi dzambi faghfir li dzunubi jami'a la yaghfiru dzunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadaika wasyarru laisa ilaika ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaika. Itu Rasulullah pakai dalam sholat malam. Ini bisa kita pakai. Nah, ini kadang-kadang wajahku itu digabung dengan Allahu Akbar kabiro. Nah, ini beberapa kesalahan ya dalam sholat, dalam doa kita itu, terutama bagi yang memakai Allahu Akbar kabiro. Itu setelah mereka takbir langsung kabiro. Padahal doa iftitahnya itu dimulai Allahu Akbar. Jadi bagi yang mau pakai kabiro ini, Allahu Akbar kabiro setelah takbiratul ihram, maka mengulangi lagi Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Hadisnya berarti di situ. Wa asila berhenti. Ini wajah itu enggak ada sambungannya. Jadi Bapak Ibu, mungkin ada saudara, kalau ibu kami di Malang juga pakainya Allah Akbar kabiro dulu sampai ini wajah itu. Tapi itu ya cukup, di korting aja sampai wasilah berhenti di situ. Ya, karena sudah tua ya susah untuk mencari hafalan yang lain. Ya tekan asilah ya, Pak Salim boleh lihat. Sampai wasilah selesai langsung tawud. Setelah itu basmalah dan
Al-Fatihah. Setelah itu baca surat yang panjang untuk sholat gerhana. Selesai, maka rukuknya lama, kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Ta'awud lagi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fatihah lagi, surat lagi. Kemudian rukuk lagi, i'tidal lagi, sujudnya baru sujud. Nah, rakaat kedua sama, rakaat kedua. Yang beda nanti ya tentu ada tasyahudnya, bedanya di mana sini. Kemudian setelah itu khutbah satu kali. Khutbah satu kali karena berbeda dengan khutbah Jumat. Khutbah Jumat 2 kali. Nah, kemudian untuk sholat Id sama, khutbahnya sekali. Jadi walaupun sholat Id itu dikerjakan berkali-kali, khutbahnya juga berkali-kali, kadang juga untuk yang pertama jadi khotib kadang bingung. Kalau yang sudah lama biasa khotib tidak ada masalah, tapi yang pertama kadang menjadi masalah. Ini sing bener khutbahnya bisa mau pintu, apalagi di masjid, kadang jadi duduk. Hujan sholatnya di masjid, kadang otomatis duduk di antara khutbah karena kebiasaan Jumat. Maka untuk sholat ini tidak ada masalah, itu tidak berbeda dengan sholat subuh selain takbirnya ditambah 7 dan 5. Tapi di beberapa tempat di Jawa Barat misalnya, karena hadis tentang takbir 7 dan 5 itu dianggap dhaif, sehingga tidak mereka gunakan, sehingga persis seperti sholat subuh, seperti sholat subuh. Dan di daerah mana ya, di Palembang sebagian itu ada yang seperti itu ya, terpengaruh dari Pondok Darul Arqam, alma maternya Ustadz Adi Dayat itu mereka di sana kan seperti sholat subuh. Jadi sholat Id ya sama seperti sholat subuh. Sehingga karena alumni Darul Arqam yang kalau tidak salah yang ke Palembang, maka di sana sholat Idnya sama seperti sholat subuh. Itu bukan Palembang secara umum, tapi memang ada tempat ya kalau tidak salah itu daerah Trans itu sama di sholat subuh. Jadi nanti kalau kita dapat yang jadi khotib alumni Darul Arqam Garut, kemudian sholat Id, nah kok kayak sholat subuh, ya memang mereka pemahamannya begitu, pemahamannya seperti itu. Jadi tentang takbir 7 kali itu tidak digunakan. Kalau kita secara umum memang itu yang digunakan takbir 7 kali di rakaat pertama dan takbir 5 kali di rakaat kedua. Hanya memang menjadi persoalan itu yang diperdebatkan, apakah takbiratul ihram itu dihitung menjadi 7 ataukah di luar takbiratul ihram. Juga rakaat kedua takbir intikal dari sujud ke berdiri itu dihitung masuk 5 ataukah di luar itu. Mayoritas ulama berpendapat yang di luar itu, di luar takbiratul ihram dan di luar takbir intikal. Sehingga 7 itu pelaksanaannya seperti itu. Dan tidak ada riwayat tentang doa atau bacaan di antara takbir. Jadi kita di antara takbir ya nggak usah ngumpet-ngumpet dari bacaan apa. Dia nggak usah baca, takbir aja 7 kali. Sudah selesai. Nah kemudian kita baca iftitah. Nah ada orang yang meletakkan doa iftitah itu sebelum takbir 7 kali, ada yang sesudah takbir sebelum membaca ta'aruf. Ya, tinggal kita milih penempatannya di mana. Kalau tidak baca iftitah bagaimana? Ya tetap sah. Tanpa baca
membaca doa kita pun tetap sah. Seperti itu. Jangankan itu enggak sholat aja enggak susah. Karena itu bukan sholat wajib. Kalau wajib berarti telat sholat nambah rakaat misalnya. Kan mungkin ada orang yang terlambat cuma dapat 1 rakaat. Ya digenepi. Yang menjadi masalah itu kan tidak semua orang berani bangkit. Soalnya di lapangan kita kan, wah itu sopo telat ini. Akhirnya imamnya salah, melu salah. Kenapa? Terus izin. Bahkan mungkin dia tidak dapat rakaat, pokoknya melu tasawuf di orang pokok. Baru kui melu salam. Kan ya ora wajib, ngono jawabannya kadang begitu. Kan ya ora wajib dong. Ya berarti kan memang karena malu itu enggak berdiri. Ya berarti tidak dapat sholat idnya kalau tidak berdiri. Ya, apalagi orang yang biasa misalnya orang Jogja ke Malang itu kebanyakan terlambat. Karena di sana pelaksanaan itu pagi. Matahari terbit itu mungkin nggak sampai 5 menit atau 5 menit itu sudah sholat. Kalau di sini ini belum pelaksanaan. Sudah panas begini belum pelaksanaan. Kalau di sana panas begini sudah selesai. Jadi yang kita terbiasa di sini kemudian pindah ke Jawa Timur nilah dapat jodoh orang sana misalnya atau tugas di sana pertama itu ketinggalan itu banyak itu. Nah orang Jawa Timur awal-awal saya ke Jogja tahun 2003 kegasikan Mbak ini lapangannya orang umum. Nah biasanya setelah kita berangkat nah kemana orang di alun-alun utara dulu kita belum ada orang itu. Nah kecuali yang petugas yang urus siap-siap itu masih persiapan itu kita sudah datang. Kenapa? Karena beda pelaksanaan. Ini Bapak sekalian, jadi seperti itu. Mungkin nanti kita ada beberapa diskusi, monggo nanti terkait dengan beberapa pelaksanaan. Mungkin sholat, mungkin tentang zakat fitrinya atau yang lain. Ya, ini jam kira ya 7:10. Silakan. Mungkin ada tambahan pengumuman dari Vicky ya. Ya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sedikit mau bertanya, Ustaz. Yang pertama adalah ketika zakat fitrah itu hukumnya gimana kalau seandainya saya mendapatkan beras dari orang tua saya kan dari panen dan saya zakatkan, apakah itu boleh atau saya harus membeli beras? Karena kalau pemberian kan saya nggak mengeluarkan apa-apa, sudah dari orang tua saya zakatkan kan dalam artian saya nggak modal untuk zakatnya. Apakah harus saya membeli beras dan saya zakatkan? Itu yang pertama. Yang kedua, usia berapa anak yang sudah wajib dizakatkan? Kalau saya seandainya punya anak usia 2 tahun, apakah sudah harus dizakatkan juga? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama orang zakat fitrah itu kalau beras, bagaimana dengan beras zakat fitrah dan kita zakatkan lagi? Boleh pada itu? Boleh, tidak apa-apa. Sekarang kita terima zakat beras, zakat fitrah. Wes, iki waktu angel-angel tak zakat gimana? Enggak apa-apa. Boleh. Itu kan sudah milik kita itu. Milik kita. Jadi ketika sudah terima zakat, zakatkan lagi tidak apa-apa. Masalah kemudian yang diberi zakat menzakatkan lagi ya tidak apa-apa. Muter wae itu sak kampung misalnya. Ya orang sing modal di modal wong siji, ya ndak apa-apa. Boleh. Ada nanti kan? Ya.
Itu boleh. Yang kedua, asal itu masanya adalah di bulan Ramadan. Rasa saya tadi pun jemput santri. Assalamualaikum. Salam Pak. Sampai di mana Pak? Oh iya, ditunggu nih. Ini anaknya mau keluar. Oke. Oke, ini saya masih ngisi pengajian Pak. Ya. Ya, ya. Waalaikumsalam. Ya, ini ada santri dijemput mau pulang ke Sumatera, ya. Musi Banyuasin, jadi ada jemputan. Ini yang kemudian anak usia berapa yang dizakati? Baru lahir itu dizakati. Jadi ketika lahir di bulan Ramadan misalnya, atau malamnya, misalnya sekarang besok hari raya sekarang lahir, ya sudah dizakati. No? Jadi batas umurnya asal hidup baru lahir tidak ada masalah. Seperti itu. Jadi mulai lahir sampai belum mati, sampai belum mati Pak. Kalau belum lahir belum dizakati Pak. Kalau belum lahir, jadi yang dizakati ibunya. Jadi. Iya sudah ada, tapi kan masih di dalam perut itu. Jadi nunggu lahirnya dulu. Seperti itu Pak. Jadi jalankan 2 tahun baru lahir itu dizakati. Oke. Silakan. Oke, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, kemarin kan ada edaran dari MUI masalah pindahan untuk zakat. Kemarin dari MUI itu sekarang menjadi 2,7 kilo, 2,7. Nah, itu minim, upama 3 kilo tidak apa-apa. Terus kalau saya sudah ada masalah kemudian zakat untuk kemarin ya, untuk anak yang lahir sebelum adzan maghrib di bulan puasa itu belum diyakati. Apa benarkah seperti itu? Teman saya dengar di pengajian seperti itu. Untuk kembali ke timbangan tadi, yang kalau dari Muhammadiyah bagaimana? Apa adakah perbedaan antara Muhammadiyah dan MUI, karena pengurusnya MUI dan Muhammadiyah itu enggak sama. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi kita sampaikan satu sok itu mungkin bisa beda-beda dari yang disepakati. Kalau di kota Jogja, ini kan karena saya nggak ngerti mereka, mungkin di Kulon bisa 2,7, tapi itu hitungannya bukan 2,7-nya itu, satu soknya itu. Gitu. Jadi bukan berarti 27 lebih baik dari 2,7 lebih baik dari 2,5, bukan itu bahasanya. Adalah satu soknya itu. Mungkin satu sok ada yang ukurannya 2,5, satu sok ada yang ukurannya 28. Mungkin bukan saja ada satu sok yang ukurannya 3 kilo. Jadi beda-beda. Dan itu tetap memenuhi kriteria. Kriterianya adalah satu sok. Nonton Pak. Jadi kriteria satu sok itu yang dipakai. Jadi
Kalau yang di Jogja tadi itu ketua PDM, ketua PJNU, Basnas, kemudian BNI dan lain-lain itu sepakat 2,5 kilo satu sok. Kalau di sini kemudian disepakati 2,7 tidak ada masalah. Itu berarti satu soknya 2,7. Nah kemudian anak lahir sebelum matahari terbenam di hari terakhir bulan Ramadan. Tadi di zakati, jadi sudah zakat fitri, nggak apa-apa. Tetap 2,5 atau 2,7 atau keputusan setempat seperti itu. Bahkan Pak. Jadi walaupun berat badan anak yang lahir 2 kilo, zakat fitri ini tetap 2,5 atau 2,7. Walaupun bapaknya berarti sak kintal, ya tetap 2,5 kilo atau 2,7 atau 1 sok tadi, tidak ada masalah. Betul Pak. Jadi yang menjadi ukurannya itu bukan semakin banyak semakin baik, bukan, tapi 1 soknya. Yang tadi kita sampaikan, kalau yang semakin banyak semakin baik itu Mahat Zaitun itu NII itu. NII. Jadi dan itu jelas itu. Dan itu ada penyesatan di NII itu cukup banyak di masa itu. Satu tadi zakat fitri yang pemahamannya semakin banyak semakin baik. Sehingga 1 tahun dosa kita banyak tidak cukup ditebus dengan zakat fitri 2,5 kilo. Jadi semakin banyak zakat fitri yang dikeluarkan, semakin besar kemungkinan diampuni dosanya. Itu kan nggak ada dalilnya itu. Nah itu jadi masalah di situ. Dan sholat aktivitas itu didahulukan daripada sholat ritual. Jadi kita sholat 5 waktu itu, mereka beranggapan lebih baik sholat aktivitas. Sholat aktivitas itu bagaimana? Mencari anggota. Itu jadi masalah. Dan mereka wajib setoran itu, wajib memberikan zakat ke mahat itu. Walaupun harus mencuri milik orang tuanya. Jadi orang tuanya dicolong itu boleh gitu. Jadi kalau bapak ibu punya sok dulu kok dilebok oleh mahat itu ya hati-hati. Jadi keluar dari sana kok jadi maling ya memang diajari bukan. Jadi sedikit menyimpang. Oke. Sudah jam 7, mungkin ada Masih 1 Pak. Oh, masih 1. Waalaikumsalam. Mohon maaf kami karena belum tahu dan tidak tahu mau tanya tentang doa membayar zakat itu ada nggak Pak? Kadang-kadang ada yang di luar itu justru tahu membayar zakat. Itu mohon penjelasan. Mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Bayar zakat itu sebenarnya lebih iki zakat itu zakat apa sebenarnya? Oh ini zakat fitrah saya dan keluarga. Selesai sebenarnya. Oh ini zakat mal saya. Kalau zakat memang harus disampaikan Pak. Beda dengan sedekah. Kalau sedekah tangan satu yang kalau bisa tangan kiri tidak tahu yang dikeluarkan tangan kanan itu sedekah. Tapi kalau zakat memang harus disampaikan ini zakatku 2,5% atau berapa silakan. Terus memang di situ inna sholataka sakanul laku. Sungguhnya di sini kan doa itu diartikan doamu itu menenteramkan mereka. Juga bisa diartikan sholawat itu ya. Salah satunya sehingga di sini kalau pendekatannya teks maka Allahumma sholli ala Muhammad rambut seperti itu. Dan tidak ada sebenarnya doa yang secara apa namanya secara khusus tentang yang menerima dan membayar zakat. Nah, kemudian pertanyaannya, bolehkah zakat fitri itu dibayar dengan uang? Karena sesuai dengan kebutuhan sekarang. Kalau saya mengikuti pendapat yang boleh, karena sesuai dengan kebutuhan sekarang.
dicari yang untuk khusus untuk dimasak. Saya kok berhusnuzon itu tidak dimasak besoknya, karena sudah ada yang disiapkan jauh hari sebelumnya. Apalagi ya sesuai pasti tidak ada seperti itu Pak. Jadi doa seperti apa kita perlu ada doa secara khusus. Ya paling didoakan mudah-mudahan zakatnya diterima yang itu. Bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa masing-masing. Ya bisa bahasa Arab juga boleh. Ini mau dirumukan, betul Pak Wah? Itu mau dirumukan? Enggak. Oh enggak, sudah terjadwal. Oh sudah. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin demikian pengajian terakhir di bulan Ramadan Ahad pagi kali ini. Insya Allah Ahad Syawal pertama kita libur dulu karena sinangani Yorano do mudik. Iya, insya Allah pondok ya tak kunci bang dari orang sing belum kunci. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini yang benar dari Allah, yang salah karena kurang saya pribadi. Astagfirullahaladzim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.